Hai semua, kembali lagi di tutorial to-do list dengan Golang. Di video kali ini, kita bakalan coba untuk menampilkan HTML teman-teman di Golang. Walaupun sebenarnya kita nggak gunain extension HTML ya. Golang tuh punya sebuah ibaratnya template sendiri, itu bernama adalah Go HTML. Jadi mungkin coba langsung bikin aja. Saya bakal kasih namanya adalah misalkan kayak index.go HTML. Nah, teman-teman perhatiin di sini ya. Jadi bukan index.html, melainkan ada tambahan go-nya, jadi index.go HTML gitu. Dari sini mungkin saya bakal coba bikin H1 simple aja, hello Golang. Habis itu kita kasih sedikit style, misalkan kasih warna, misalkan warna orange gitu. Nah, sekarang bagaimana kita nampilin HTML di Golang? Kita kan ya saya jalanin coba servernya Golang. Kita kan udah nampilin nih HTML di Golang dengan cara gunain fprintf. Nah, gimana kita nulis string seperti ini. Nah, tapi kan akan menjadi semacam apa ya? Ibaratnya capek lah kalau misalkan kita ngebikin kayak variabel misalkan kayak HTML ya kan. Habis itu kita string ya kan. Habis itu ibaratnya kita nulis string di sini. Berarti kita nulis kode HTML di Golang seperti ini, dan ini akan memakan waktu gitu, ibaratnya makan waktu yang nggak sebentar gitu ya. Oke, ini nggak bisa, kenapa? Mungkin terusin aja deh. Oh iya, bentar. Oke, ini saya hapus aja deh, nggak jadi. Oke, oh ini kan fprintf ya, saya lupa fprint line. Oke, sekarang pas kita coba lihat, nah kita berhasil ambilnya hello Golang. Terus ini metode get ya, karena di situ. Nah, jadi ibaratnya kita nggak mungkin dong kayak nulis, kalau misalkan ini kan cuma satu baris HTML. Kalau misalkan kita punya banyak gitu halaman website gitu, misalkan ada navbarnya, ada datanya, ada banyak, ada gambarnya. Nah, ini kan pasti akan memakan waktu ya. Nah, jadi kita bisa nampilin file HTML teman-teman di Golang. Bagaimana caranya? Nah, di Golang mereka punya istilahnya itu adalah template. Jadi memang sebenarnya di sini tuh ini juga Go HTML ini sebenarnya template. Jadi nantinya kita bisa ngirim data ke file HTML-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu PHP ya, PHP itu di Laravel itu mereka punya namanya blade.template ya kan. Nah, jadi seperti itu. Di JavaScript, di Node.js mereka ada apa namanya, ada handlebars, jadi ada banyak banget. Nah, di sini di Golang mereka punya Go HTML. Jadi pertama kita bisa membuat sebuah template variable dengan cara adalah template.parse file. Nah, tapi sebelum itu teman-teman harus lihat di sini. Nah, di sini kan dia ngimport HTML template. Nah, kenapa demikian? Karena template itu dia punya dua, ada yang dari HTML template, ada yang dari text/template. Jadi teman-teman harus perhatikan di bagian importnya. Nah, setelah itu kita bakal masukin nama filenya itu adalah index.gohtml, jadi index.gohtml. Nah, setelah itu parse file dia itu mereturn dua buah variable, dua buah value ya. Pertama adalah template-nya, ya kan, pointer ke template, juga adalah error. Jadi kita bisa bikin dua variable tpl sama error seperti ini. Kita bisa cek errornya, misalkan kayak log.fatalf error parse go template error. Habis itu kita return. Habis itu, nah kita udah ngeparse ini kita apa namanya template kita. Sekarang bagaimana kita nampilinnya? Kita bisa gunain function dari template. Ini kan kita punya template nih, karena dia kan nge-return template sama error ya kan. Jadi kita bisa dengan cara tpl template execute. Nah, jadi dia menerima dua parameter. Pertama ada iOperator, dimana kita bisa taruh ini w kita, karena ini kan response writer ya. Habis itu yang di parameter keduanya dia menerima data teman-teman. Jadi nanti data yang bisa kita paste ke si template-nya. Namun kita kan belum punya nih, jadi kita kasih nil. Kenapa nih? Oh iya. Dan di sini execute dia tuh nge-return error. Jadi teman-teman bisa bikin variable error untuk ngecek errornya.
kita bisa copy di sini misalkan error execute gitu. Atau kalau misalnya teman-teman nggak mau juga nggak apa-apa, jadi ini buat ininya, buat ngecek errornya aja. Oke, jadi itu dia, kita sudah berhasil. Pertama kita nge-parse file kita, yaitu adalah index.go.html kita, lalu kita mendapatkan template-nya. Setelah itu kita execute, berarti kita tampilin. Kita menampilin kemana? Kita nampilin ke response writer. Episode datanya, karena kita belum punya, jadi kita kasih nil di sini. Lalu kita restart servernya, kita refresh. Nah, dan dia sekarang menampilkan yang hello golang. Misalkan saya ganti ya, warnanya jadi warna merah, refresh. Nah, sekarang jadi warna merah teman-teman, gitu dia. Nah, di Golang tadi kan saya ngasih tahu kita bisa ngirim data gitu ya di Golang ya. Nah, contoh misalkan gini. Namun ini sedikit catatan ya, kita tuh nggak bisa ngirim kayak variabel langsung teman-teman. Kita tuh harus ngirim struct teman-teman. Nah, jadi struct itu dia itu seperti kelas kalau udah bahasa pemrograman OOP ya. Misalkan teman-teman pernah belajar C++ ataupun C, bahasa pemrograman C, nah mereka tuh gunain ada istilah namanya struct. Struct itu bedanya dengan kelas, dia itu kayak akses modifiernya, dia itu adalah public teman-teman. Jadi bisa diakses langsung apa namanya properti-propertinya. Nah, jadi misalkan coba saya bikin ya, misalkan saya pengen ambilin sebuah nama ya, saya kasih nama saya Aji, lalu di sini setelah di sini Aji nama sorry. Nah, setelah itu untuk nampilin apa namanya di Golang, nampilin data, kita gunain dua buah apa namanya kurung kurawal, habis itu titik, habis itu diikuti dengan nama variabel yang tadi kita kasih. Di sini nama ya, nama. Kita coba save, kita restart, dan kita refresh. No, dia nggak muncul teman-teman, bahkan dia error, dia nggak tahu no. Jadi di index ininya, di file kita execute template add nama can evaluate field nama in type string. Jadi kalau misalkan kita gunain variabel biasa, di sini di ininya template-nya dia nggak nerima teman-teman. Jadi kita mesti bikin sebuah struct teman-teman. Jadi gimana caranya? Misalkan saya bikin sebuah struct, saya kasih nama data, habis itu saya kasih struct, habis itu nama dia tipe data string. Oh ya, by the way, ini kita di sini saya bikin struct-nya langsung ya. Teman-teman bisa dong kalau misalkan kayak gini. Type misalkan data, habis itu struct seperti ini. Nama string. Ini juga bisa. Namun sini saya pisah. Jadi maksudnya saya gabung. Setelah itu saya bisa isi nama, misalkan namanya adalah Aji tadi ya. Setelah itu di sini saya tulis data di sini, gitu. Jadi seperti ini caranya. Nah, setelah itu kita bisa ubah deh, yang tadinya ini kan kecil semua, jadi huruf N sekarang jadi kapital pertama, slash nama. Oke. Sekarang coba kita jalanin, go run main.go, kita refresh. Nah, dan dia menampilkan variabel yang tadi kita paste ya di sini, Aji. Yang saya ganti hello Dika. Refresh, oh ya, ini saya kita mesti refresh servernya. Nah, sekarang jadi hello Dika teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya kita mau ininya apa namanya, kita nge-paste sesuatu ke template di Golang, kita mesti menggunakan struct teman-teman. Gitu. Jadi kita nggak bisa langsung variabel itu nggak bisa. Gitu. Oke. Jadi itu dia cara untuk menampilkan sesuatu. Nah, sekarang bagaimana cara kita nge-loop datanya? Kayak seperti for loop gitu teman-teman. Nah, jadi pertama kita bisa bikin struct ini menjadi sebuah array, ya kan? Lalu kita bisa, nah kalau bikin array jadi seperti ini ya. Lalu di sini kita punya banyak nama, misalkan nama Dika, nama Aji, dan ada misalkan Cantika. Nah, saya kan ngasih di sini, misalkan ininya kita refresh. Nah, dia kan nggak muncul lah. Tapi kita bisa coba ngelihat datanya, gunain tag dari pride. Habis itu di sini kita tulis titik. Nah, kenapa demikian? Karena dengan kita tulis titik, itu artinya kita kayak nampilin seluruh datanya, gitu teman-teman. Kita refresh. Nah, sekarang dia punya data Dika teman-teman. Walaupun kenapa ya nggak nampilin semuanya? Coba nama. Oke, udah berarti nggak bisa ya ininya. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita bakal ngeloop datanya. Jadi gimana caranya? Nah, ya di sini saya pertama bakal bikin sebuah tag yang namanya OL atau sebuah ordered list.
Lalu setelah itu kita bikin LE di sini nanti ya, LE ini untuk menampilkan datanya teman-teman. Nah jadi setelah itu kita bisa gunain range. Nah jadi seperti for loop ya, untuk menampilkan datanya di golang itu kita gunain range ya teman-teman. Setelah itu kita tulis titik, itu artinya kita menampilkan seluruh datanya. Di situ end di sini. Jadi berarti kita nutup. Sebenarnya agak salah ya, bukan di OL-nya tapi di sini ya, di dalam OL, bukan di luar OL. Setelah itu di sini kita bisa tulis ininya, gunain struct init nama tadi. Dot nama, karena kan di dalam data ini kita punya properti nama gitu. Kita save. Oke, ini kenapa? Oke, biarin lah. Coba kita refresh. Oke, ada error. Kenapa? Qtrain can iterate over Dika. Can iterate over Dika. Padahal kita bikin array loh. Coba saya hapus ya. Saya hapus data, mungkin saya agak salah, nama string, nama misalkan Aji, nama Cantika, sama Nisa. Nah, sekarang bisa. Oke. Kenapa tadi nggak bisa? Aneh banget dah. Kenapa nggak bisa? Nah, sekarang bisa nih. Jadi sekarang kita nampilin datanya menggunakan range teman-teman. Jadi kalau misalnya coba tadi saya gunain pre tadi ya, pre dot refresh. Nah, ini dia. Jadi kita secara berhasil menemukan arraynya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngecek datanya, teman-teman bisa gunain tag pre teman-teman. Jadi biar bisa lihat nih ada datanya apa enggak. Setelah itu kita bisa gunain range, habis itu kita tampilin namanya, dan jangan lupa kita tutup n-nya. Walaupun ini agak sedikit aneh tapi nggak apa-apa. Sekarang kita refresh. Nah, jadi kita berhasil nampilin sebuah ordered list teman-teman. Misalnya kita ganti jadi UL refresh. Nah, sekarang jadi unordered list. Jadi itu dia dua cara dimana kita bisa untuk menampilkan data di templating golang teman-teman. Jadi pertama, jadi kita kalau misalnya nampilin cuma satu data, kita seperti ini saja. Namun kalau kita mau ngeloop, kita gunain range teman-teman. Nah jadi ada masih banyak lagi ya. Contohnya misalkan kita gunain if gitu ya, misalkan if dot nama gitu ibaratnya. Jadi ada masih banyak lagi. Namun mungkin dua itu saja, salah satu yang lumayan simple dan mudah dipahami. Jadi mungkin di video selanjutnya kita bakal nanti ngecek-ngecek kayak gunain if, gunain else dan sebagainya. Oke. Jadi itu dia, jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.